Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, silahkan kalian daftar terlebih dahulu biar kita satu frekuensi, Kak. Silahkan buka aplikasi iMitra tercinta kalian. Kemudian kalian tekan tombol registrasi. Kemudian kalian masukkan nama konter kalian atau nama kalian, kecamatan atau kabupaten, nomor handphone. Nomor handphone utamakan nomor utama atau nomor WhatsApp kalian. Kemudian masukkan kode sales. Kode sales ini adalah kode yang sangat-sangat sapu jagat. Jadi kalian harus memasukkan imitra.id. Ini akan membedakan dengan kode-kode lainnya. Silahkan kalian masukkan kode imitra.id karena kalian bisa mendapatkan banyak informasi dari sini melalui website, channel YouTube, podcast, dan lain sebagainya. Silahkan kalian masukkan kode sales imitra.id. Silahkan kemudian kalian tekan kirim. Setelah itu kalian akan mendapatkan SMS balasan, kemudian kalian tekan login di sini. Nah, kalian akan mendapatkan ID agen dan PIN, masukkan di sini, dan nomor HP yang terdaftar silakan masukkan di sini. Terima kasih. Silakan dilanjut, Kakak. Halo, selamat malam. Jumpa kembali dengan Mimin imitra.id. Oh, yang belum sahur silakan sahur, yang sudah sahur ya silakan tidur gitu kan. Tapi diutamakan jangan tidur dulu sebelum kalian sholat subuh gitu. Diutamakan seperti itu. Ini Mimin imitra.id mau curhat sedikit. Curhatnya itu sangat dalam dan menusuk sangat di hati. Jadi Mimin sekarang akan bicara lebih serius dan ya mungkin akan membuat ya para pendengar, para muda, para tua, para nom-nom dan lain sebagainya akan sedikit tercengang gitu kan. Intinya seperti itu. Intinya seperti ini. Di sini Mimin akan mengeluhkan bagaimana perasaan penjual pulsa, terus ya intinya mau bercerita gitu kan, keluh kesah, intinya seperti itu. Terima kasih. Di sini Mimin akan bercerita tentang hutang pulsa gitu kan. Yuk kita pakai langsung. Intinya seperti ini. Kita mau cerita dulu. Mimin mau cerita terlebih dahulu. Proses hutang pulsa itu terjadi seperti ini pada umumnya. Kita sebagai penjual, terus ada teman kita yang membeli dan kondisi tempatnya itu tidak jauh dari kita gitu kan. Mungkin tetangga cuman ada jarak berapa rumah gitu kan. Nah, itu. Terus si pembeli calling si ini. Bro, isiin pulsa dong bro. Berapa? 100. Oke, fix 100.000. Kita simpen di sini 100. Bro, isiin pulsa dong 100. Oke. 100. Dan kemudian si kotak ini melupakan kejadian tersebut. Oke, kita bercerita tentang B. Di sini B melakukan hal yang sama. Cuman besoknya B itu langsung membayar gitu kan. B langsung membayar apa yang menjadi tanggungan dia. Nominalnya sama 100. Oke, sekarang kita kembali ke topik. Bagaimana dengan kotak tadi? Si kotak sudah melakukan pembelian pulsa secara utang atau pending. Artinya dana yang ada di si kotak ini masih belum kembali sama si A itu sendiri gitu. Oke, kita buat logik seperti ini. Saya tahu kalian para penjual baru di agen pulsa, terutama di iMitra tercinta ini. Kalian biasanya tidak melakukan penarikan seperti itu biasanya karena saudara atau teman, atau mungkin dia lebih tua atau teman, ya gimana ya. Intinya seperti itu. Kalian tuh tidak melakukan penarikan atau penagihan kepada orang tersebut, orang si kotak tadi yang melakukan pembelian pertama tadi itu, karena ini ada kata-kata yang bunyinya seperti ini. Kata-kata yang bunyinya itu sungkan, malu, terus apa ya? Sungkan, tak nyaman, tibi, pelengan lah, darah, seberang itu sudah. Sungkan. Yang pertama ini sungkan karena yang membeli itu paman kita sendiri gitu, atau saudara kita sendiri. Kalau kalian yang sudah menikah, mertua sendiri gitu. Tak nyaman, mau nagih gimana gitu. Sekarang gini, Mimin mau sedikit memberi pencerahan kepada kalian. Pencerahan ini sangat masuk karena berupa curhatan juga, baik buat kalian semua, para pedagang-pedagang baru,
pulsa gitu kan, yang ingin merintis pulsa. Coba sekarang kita bayangkan, jika kita itu memiliki saldo 500.000, biasanya kalau untuk penjual baru itu saldonya itu tidak banyak, karena untuk tes small kan gitu kan. Coba kecil, nanti kalau enak jadi langsung besar gitu kan. Jadi kalau lancar lah intinya itu dibesarin. Atau mereka itu konsisten, misalnya 200.000 terus, kalau habis 200.000 lagi, 200.000 lagi. Nah, ini untuk yang konsisten. Oke, kita kembali ke topik. 500.000. Kemudian teman kalian itu yang ngutang, itu ngutang 100.000. 100.000 kita ulang kembali di sini, kita kota ini ngutang. Si kota ini ngutang 100.000. Si kota ini kebetulan statusnya dalam family kita itu paman gitu. Kita malu mau jualan. Oke, selesai di sini. Besoknya lagi ini kan si B tadi kan sudah. Habis itu ada paman, ada bibi, ada pacar. Mungkin pacar ya. Kalau pacarnya kalau punya pacar cewek biasanya masih pengertian. Cuman kalau kita balik posisinya, kita sebagai cewek dan kita sebagai cewek sebagai penjual, terus pacar kita cowok, ini yang bahaya juga gitu. Kadang tak gede ngaki, tak arpa-arpa atau apa tak reken deh aja. Nah gitu. Ini kalau kita itu, ini kita namanya itu, ini kotak tadi, yang ini kita namain pacar. P gitu aja sih. P. Beli lagi di sini. Kok ngutang kada kok berapa? 100.000. Oh men, di sini ada 200.000 pending. Maksudnya gimana? Ada 200.000 uang kita itu ada di orang lain. Artinya, jika kita kalkulasi secara kasar, modal yang kita punya itu sekarang adalah 300.000. Karena yang 200.000 gak jelas. Kenapa gak jelas? Kita mau nagih itu ada namanya itu sungkan, tak nyaman tibi, tuh pelengan todus engkau gitu, sembarang gitu. Namanya itu sungkan. Sungkan. Ini karena kata sungkan ini kita itu nggak nagih sama si pembeli yang tadi itu. Oke, saya akan sedikit memberi pandangan kepada teman-teman kalian seperti ini. Pandangannya seperti ini. Kita buka-bukaan saja di sini untuk kita para penjual pulsa, untuk nominal 100.000, untung yang kita dapat berapa? Kalau kita jual 100 saja kita masih dapat untung 2 sampai 3.000. Ini kalau di Mitra ya, 2 sampai 3.000. Ini kalau kita posisi jualnya 100. Kalau secara umum, kalau di tempat saya, kalau 100 itu 102.000. Nah, 102.000 ini untungnya 5.000. Kurang lebih seperti itu. Kita kasar 5.000. Jadi logikanya di sini. Kita sudah mendedikasikan waktu kita. Kita sudah effort setiap hari jualan gitu kan. Untuk menciptakan uang 100.000 itu diperlukan, kalau untungnya satu kali penjualan itu 5.000. Ini kalau nominal 100 ya. 5.000 berarti 100.000 bagi 5.000 berapa? 100.000 dibagi 5.000 dibagi 5.000. 100.000 dibagi 5.000 sama dengan 20. Jadi 20. Jadi untuk menciptakan uang, untuk menghasilkan uang 100.000 itu dibutuhkan 2 kali penjualan. Baru kita dapat 100.000. Oke, kita akumulasi gini. Kita
Kita misalkan seperti ini. Apa namanya itu? Kita misalkan satu hari penjualan kita satu hari penjualan kita itu sama dengan 5 orang. Maksudnya pembelinya itu 5 orang gitu. 5 orang dengan nominal 100. Artinya untuk bisa mencapai angka 20 berarti kita itu memerlukan waktu 4 hari, kurang lebih seperti itu. Dikali 4 hari sama dengan kita mendapatkan laba 100.000. Kalau itu yang beli konsisten 5 orang. Jadi kita bayangin nggak? Kita melakukan hal tersebut berulang-ulang. Artinya kita menjual pulsa, kemudian habis itu melayani dia, kemudian deposit lagi, kemudian menjual lagi. Itu selama 4 hari berulang kali. Jadi uang 100.000 itu kalau kita sebagai penjual pulsa itu sangat besar nominalnya. Jadi kita untuk menghasilkan uang 100.000 itu dibutuhkan waktu 4 hari, dan effort yang kita butuhkan seperti itu. Kita melakukan dari deposit, habis itu penjualan, habis itu laporan, habis itu laporan. Ini kita lakukan berulang kali. Bagaimana mungkin kita bisa bilang kalau kita itu nggak enak sendiri? Men, ini bisnis. Ini kita itu berjualan dengan niat laba untung. Kita harus bilang sama si pembeli, Pak, Mbak, Bu, Nek, Cing, ini waktunya Anda sudah membayar pulsa. Silahkan Anda membayar. Atau saya tidak berjualan sama sekali. Terima kasih. Ya kita harus bilang sama si pembeli tersebut. Karena jika perihal ini dilakukan berulang kali sampai dengan 10 kali, modal yang mana yang mau kita gunakan lagi? Mau kita torok torok ya biasanya. Mau kita top up modal baru? Ya nggak jualan kalau gitu ceritanya. Jadi intinya itu seperti itu. Jadi pesan-pesan sih buat para pengutang pulsa itu, kita itu sebagai penjual pulsa itu sedih, kasihan, tolonglah kasihani kita, jangan diutangin gitu. Kalau kalian beli pulsa di Alfamart, Indomaret, kalian bayar tunai, cash. Tapi kalau kalian beli di kita, kenapa kalian ngutang? Pertanyaannya di situ. Ketika kalian beli nasi, beli beras, kalian melakukan pembelian tersebut dengan cara cash untuk mendapatkan nasi dan beras, terutama perokok. Kalian membeli rokok itu dengan cash dan tunai. Gengsi dong seorang perokok membeli rokok dengan cara utang. Oke lah, ada sebagian seperti itu. Tapi secara umum, seorang perokok membeli rokok itu dengan cara tunai. Tapi kenapa kalian beli pulsa sama kita itu ngutang? Kita yang mau dapetin segitu itu sulit sekali gitu. Oke, kalau itu memang pembeliannya itu di hari di 4 hari itu. Di 4 hari itu 100 semua. Bayangin kalau yang kita jual adalah 5.000. Pulsa 5.000, untung kita itu dikit, bro. Ya sekitar 1.000 lebih lah, 1.000 2.000. Bayangin untuk mendapatkan 100.000 berapa kali penjualan yang kita perlukan. Kalau untungnya kita 2.000. Jadi mohon pada teman-teman yang suka ngutang pulsa, kasihani kita. Kita ini kepingin dapat untung, bukan kepingin rugi. Pada dasarnya kita menukar 4 hari kita yang kita itu susah payah seperti itu. Anggaplah susah payah karena ini butuh effort, butuh mikir gitu kan. Dedikasi gitu kan. Gak mungkin kita itu nyaldo top up habis itu jualan terus tanpa akal. Maksudnya itu ya sudahlah gitu. Gak mungkin karena semuanya terfikirkan. Bahkan ketika kita ngisi nomor pun, kita melayani pelanggan pun, itu masih ada aja kendalanya. Jadi tolong bagi teman-teman yang suka ngutang pulsa, ya ini prosesnya kita seperti ini. Kasihani kita kepingin jualan itu untuk mendapatkan untung, bukan untuk diutangi sama kalian.
Oke, salam bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.